Gimana Bro Michael? Aduh, pusing ya. Pusing ini. Jadi kendalanya apa nih kalau bisa diceritain nih? Jadi itu kemarin sempat naik spek ke bukan naik spek sih, hitungannya ini oversize doang ya. Ini jadi cuman ngilangin ngebulnya. Terus ternyata itu kolterannya miring, soalnya emang dipakai nggak nyampe setahun, udah cuma 6 bulan itu udah jebol lagi. Tuh udah jebol lagi. Terus gua diemin kan sekitar 1,5 tahun ya. Gue diemin 1,5 tahun, pas dibongkar kedua kali sama bengkel sebelumnya ini, dia bilang itu kolterannya miring. Kolterannya miring, linernya gelombang-gelombang. Gitu, pas linernya. Takutnya ini sekarang masih masih ada, masih gelombang-gelombang gitu atau masih miringnya ke bawah. Cuman gue belum kayaknya sih harus ganti boring sih. Kalau misalnya ini soalnya tadi keraknya tebel banget. Jadi kalau pendapat tuh gimana soal motor Bro Michael? Ini masih bingung sih soalnya ini Pak, keraknya tebel banget kan. Terus juga tadi ternyata pas kita hitung kompresinya tuh di 1,1/8. Kompresi 1/8? Iya. Nah ini makanya kita lagi mau, sebenarnya bisa dibikin enak, cuman kita kan nggak menyelesaikan masalahnya ya. Masalahnya di kerak. Nah ini kita lagi mikir mau baiknya gimana biar enak motornya. Gitu aja sih yang sementara lagi kita hadapi. Kalau untuk motor torik gimana nih motor torik nih? Aman sih kalau Aman ya? motor torik mah. Tinggal rakit-rakit aja ya. Rik, gimana Rik? Aman, alhamdulillah. Jadi tinggal tadi kan ring piston sama bubut ini doang. Habis itu udah langsung pasang mesinnya. Udah langsung kita puncak paling. Insyaallah. Kalau Bro Michael udah jadi ya Kalau motornya. udah jadi juga. Tes langsung ke puncak. Jadi ya namanya gimana ya? Namanya kita udah pasti gini loh guys. Penjelasannya gini sih kalau dari gua. Namanya kita ngoprek motor gitu. Berkata pindah-pindah tangan apa gimana? Otomatis kan kayak mekanik di sini juga Bro Barok juga kan merasa belum mengenal betul lah gitu loh, belum mengenal secara langsung. Jadi otomatis kalau misalnya ada hal seperti ini ya di luar prediksi lah gitu. Tapi insya Allah bisa kita lalui, kita bisa benahi ya, kita coba sambil kita berpikir. Tapi kalau untuk motornya Bro Torik, alhamdulillah ya karena memang dari awal kita yang pegang, jadi semuanya sesuai dengan rencana ya. Kemarin terhambat cuman karena si alatnya itu harus kita tunggu gitu. Tapi sekarang udah ada ya Rok ya, alatnya semua ya. Jadi tinggal kita rakit. Oke? Oh jadi kita tadi habis dari bengkel bubut, kita ngebubut puli, Situ lagi. terus kita ngebubut head. Mana headnya ya? Ini dia. Aduh susah Pak. Ambil aja semuanya. Jadi permasalahannya tuh ternyata di ini ya. Oh kalau untuk nikel ya. Nah ini kita udah ngebubut bloknya Michael, kita turunin 0,6 mm. Ini part-partnya Michael lagi nih. Terus kita ngebubut headnya Michael juga, kita turunin 0,2 buat ngincar kompresi rada tinggi. Ternyata soalnya salah dihitung kompresinya rendah. Ini head lu. Sama motor retorik kita bubut juga. Nih. Itu Jadi 0,3 biar bisa nyentuh di 11 agak gede. Wah iya Pak. Jadi ternyata yang punya Michael tadi masalahnya di mana Rok? Seal clamp-nya jebol. Barang ini nih tadi jebol di atasnya, pecah. Jadi dia nggak mampu buat
nginin oli. Kiri kanan ya Pak, di boleh. Kanan doang, in doang. Oh jelas aja, nggak terlalu banyak ya. Motor mahal nih Pak. Call. Supreme. Nggak bisa. Nyala sih. Kegas kali itu. Mulai pamit dulu. Gimana Rick? Happy? Enggak. Tuh, Ini lupa dipasang Pak, ntar ya. ada yang mantap. asal-asal. Oh, parah. Enggak bercanda. Emang gitu kok. Jadi setelah gua tes karena masih ya kemarin kan masih Ryan, jadi belum bisa full itu narik-tarikannya. Cuma ya kerasa lah itu atasnya ngisi banget, sumpah nggak bohong ini mah demi Allah. Oh ini. Atasnya ngisi banget ini. Mantap. Kesan-kesan untuk Rare Garage? Rare Garage kesan pesannya karena gua mungkin kenal juga kan sama mekaniknya sama Arvin juga, jadi gue bisa nginep kan, jadi enaknya itu kita bisa ngeliat dikerjainnya langsung gimana. Dan Barok ini tipe orang yang perfeksionis, jadi dia tuh gak mau asal-asal pasang-pasang yang penting pasang gitu. Karena dari cara dia ngebongkar motor gua, motor Michael itu kelihatan kok. Harus perfect ya? Sedetail itu juga dia orangnya. Rekomen gak? Rekomen banget lah. Gue mah nggak ngejilat ini demi Allah, emang rekomen banget. Takutnya kan, jadi gini loh, maksudnya tapi gimana ya Rok, balik lagi sih ya, kan sesuai kebutuhan nih. Dan kita juga ngepres budget. Jadi dengan budget sekian, gue bisa optimal dan bahkan di luar ekspektasi gue juga. Jadi gue sangat-sangat puas karena itu. Thank you. Jangan lupa BRT, Barok Racing Team. Asik. Gak ada. Beli insulinnya aja nanti kan. Udah disuling doang berarti ya? Tinggal. Oh bunyinya pasti nggak perlu panas doang Pak, masuk sedikit. Kayaknya cuma 60. Udah ngebul ya. Nggak ngebul, aman. Mantap. Saya speechless loh. Terbukti bisa merakit bebek. Bebek spesial. Bebek spesial. Oh, terus. Ya namanya juga Supra Getter ya. Nih. Gimana, Kel? Akhirnya ya sehat motor saya. Kemarin bunyi taktok itu karena apanya tuh tadi? karante keteng. Rantai keter. Iya. Nah, ini kayaknya karma ya. Apa yang bisa lu katakan nih sampai speechless nih lu? Apa ya? Canggih dah mekaniknya dah. Emang saking Approve ya berarti ya? approve. Ini bengkel mantep. Bukan apa ditaruh di sini bukan makin jelek ya? Bukan makin rusak, makin makin bagus, rusak ya, makin bagus. Jadi Gitu. kalau ada yang ngomong masuk situ makin bener apa makin rusak? Ah itu bengkel yang sirik aja. Oh gitu. Oh. Sayangnya ngomong bukan begini. Baru. Ya gitulah.
Tandain ya guys. Gitu. Tandain mekanik yang canggih maksudnya. Yang palanya aerodinamis. Dan gitu loh Pak. Atau saya masih pengen hidup tenang. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana kesan-kesannya, Rok? Merakit motor yang Gitulah. semingguan akhirnya kelar. Saya dibohongin sama bengkel, salah dibohongin sama motor. Tapi berarti top ya, approve ya, Approve. dari garasi ya. Nih tadinya datang ke sini kondisi keraknya tebel banget, terus sama ya gitulah ya. Banyak masalah, itu ringnya hilang segala macam. Aduh ampun-ampunan dah. Tadinya gue nggak nyadar sebenarnya kalau itu ringnya hilang. Terus nyampe sini aman, sejahtera kan motornya. Wah, approve banget. Sebelumnya ngebul Pak, sekarang enggak, aman. Oke. Mantap Barok, terima kasih Barok. Terima kasih Bapak Baru. Om jangan gitu. Oke, teman-teman, jadi gimana nih? Ya, kalian udah melihat proses pembuatan ya, perakitan, pembuatan, perancangan, bahkan kita sampai wah, pokoknya pol-polan lah di motor Bro Michael dan juga Bro Tori. Kebetulan yang bersedia sekarang ini, yang bersedia dan tersedia ini adalah Bro Torik ya, karena kebetulan Bro Michael ya harus kuliah ya, jadi dan rumahnya cukup jauh, jadi berhalangan untuk hadir untuk memberikan testimoni ya. Tetapi nggak masalah, dari Bro Torik nih ya kan, tetap insya Allah tetap akan ada edukasi yang tersampaikan, karena sebenarnya sih paling nggak sama mirip-mirip lah ya, prosesnya segala macem, nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang beda banget gitu. Cuma yang beda, yang membuat beda itu cuma part, karena memang dari Bro Michael sendiri ada kendala sendiri, dari Torik sendiri ya ada kendala tersendiri juga gitu. Nah, jadi di bagian ini ya, di bagian video ini kita akan lebih membahas, lebih mengulik. Pertama pastinya testimoni dulu ya, penting soalnya testimoni, karena kita kalau nggak dapat feedback kita nggak bisa untuk evaluasi juga gitu ya. Jadi penting banget testimoni dari Bro Torik. Silakan Bro Torik, gimana nih setelah dikerjakan motornya, udah sempet dipakai berapa lama ya kalau boleh tahu ya? Dari kapan ya? Jumat ya kan? Sabtu. Dari Sabtu itu buat jalan. Sabtu minggu lalu ya? Iya. Sabtu bukan Sabtu kemarin kan? Sabtu minggu lalu ya? Sabtu kemarin. Sabtu kemarin ya? Iya, Sabtu kemarin. Oh iya benar-benar. Itu kan jadi garasi ini bengkel ini bertepatan di Pondok Pinang. Oke. Rumah gue itu di Gading Serpong, Tangerang. Itu kan masih lumayan lah jaraknya, dan kita juga sempat jalan-jalan lumayan jauh juga ya, Rob, ke Ciledug nyari-nyari part, riset EC segala macam. Testimoni dari gue yang paling gue rasain adalah jelas tenaganya jelas berasa banget. Udah itu aja. Tenaganya. Ada spesifik kayak jadi kerasanya kayak gimana motornya? Gimana ya? Atau misalkan masih ada kurang nggak sesuai ekspektasi lu nggak? Lebih dari ekspektasi gue bahkan. Jadi tadi pun badan segede gue dan segede Barok, buat nanjak ke boncengan buat nanjak ke garasi ini kan lumayan nanjak lah ya. Nggak ada effortnya, nggak ada effort sama sekali. Sedangkan sebelumnya gue sendiri aja sangat effort. Nah tadi kan lu menarik nih, lu mention bahwa melebihi ekspektasi lu gitu. Emangnya ekspektasi lu tuh ketika sebelum dikerjakan atau baru mau kita kerjakan tuh seperti apa nih kalau boleh tahu? Gue ekspektasinya ya nggak se-powerful ini lah buat gue ya. Nggak se-powerful ini karena ekspektasi gue kan gue biasa bawa misalnya motor 150 Vario gitu kan, atau motor-motor lain lah yang sekiranya lebih mudah dan lebih sehat. Gue ekspektasinya, gue kira-kira bakal sama nih sama ini. Motor gue ternyata di atasnya dia buat dari power, tenaga. Nah ini menarik ya Rok, karena kan kita bore up-nya ini kan kayaknya nggak nyampe berapa total cc yang dihasilkan dari bore up-nya. Kalau kita pakai hitungan ya, seingat gue kalau nggak salah gue juga lupa hitungannya soalnya itu di 144 cc. Nah oke.
Jadi Ya. menarik ya, karena kan kata dia paling nggak sama lah sama Paling nggak sama. 150 misalnya kayak gitu. Tapi dengan serat naik ke 144 cc, yang dimana sebenarnya kalau dari X-Red itu udah cukup banget Iya. jauh ya Jauh. gapnya ya. Cuma ternyata bisa menghasilkan power yang bahkan lebih baik dibandingkan Vario 150 standar misalnya. Kalau dihitung-hitung juga, X-Red itu kan 115 SNK ya. Iya. Iya. Aslinya tuh dia mesinnya 113. Iya. Oke. Jadi naik 31 cc. Oke. Jadi lu puas lah ya intinya. Puas banget. Dari kepuasan itu, Rick, lu sempat bertanya-tanya nggak sih, ini diapain sih motor gua kok bisa sampai kayak gini gitu? Karena gua bingung juga sih. Gua tuh jadi ikut masang-masangnya juga. Tapi gua nggak tahu ini tuh fungsinya apa sih. Misalnya kayak di buku tuh biar apa sih, di porting ya segala macam tuh buat apa sih? Buat apa sih, Rob? Jadi sebenarnya gini, kenapa lu bisa merasakan bahwa motor lu agak di atas rata-rata powernya di motor 150? Gini, pabrikan ketika membuat motor kan dia lebih mementingkan reliability kan. Oh, oke. Iya kan. Sebenarnya bukan semerta-merta kita nggak mementingkan itu, kita juga tetap mikirin itu. Cuman ketika mereka dari si pabrikan untuk membangun motor kayak gini pasti ada sampingnya, karena pasti ada yang lebih mahal partnya. Oh iya. Iya kan. Kayak kita contohnya deh, kita mau ngambil pengerjaan kayak di motor X-Red itu sebenarnya nggak bisa diborak mas. Jadi dari bentukan silindernya sendiri itu dia terbuat dari bahan aluminium atau jersey gitu. Jadi dia tidak bisa diborak kalau dari bawaannya. Jadi kita menggunakan blok bawaannya, cuman kita bangun ulang lah, kita lebarin, lalu kita tanam si namanya silindernya itu dari besi biar tetap bisa diborak. Makanya kita jatuh ke ukuran 55 mm juga untuk piston itu karena ya nggak perlu yang gede-gede banget kan. Iya. Nah, terus yang kedua kita juga kemarin melakukan papas head. Kenapa dipapas? Ternyata kemarin ketika setelah kita hitung si kompresinya itu di angka 10 tengah lah, di 10,5 dan sekian. Sebelumnya Enggak, pas kemarin dengan itunya. mau dirakit dengan piston yang sudah ada dan blok yang sudah ada, kita hitung kompresinya itu ketemu di 10 kecil lah. Oke. Akhirnya kita memutuskan untuk bubut si tinggi head cylinder, kita kurangin 0,3 mm agar volume dari, kan kalau misalkan mohon maaf nih, kalau misalkan ruang bakar kan bentuknya kayak gini mas, dalamnya sini ada klep, di sini ada busi. Oke. Nah ini adalah volume dari ruang bakarnya si head. Nah supaya kita mendapat kompresi yang sesuai, kan kita melakukan perhitungan dengan melakukan ini kan, buret kan, atau kita mengukur cc si ruang bakar ini berapa. Ketika standar itu ternyata kurang, makanya kita putuskan untuk ngepres 0,3 mm. Lalu untuk porting polish sendiri, sebenarnya porting polish itu lebih bertujuan bagaimana caranya ketika udara masuk dengan udara keluar itu selancar mungkin. Makanya kita lakukan porting polish, karena bukan berarti pabrikan nggak melakukan itu. Cuman kalau misalkan pabrikan, jadi head kan casting ya, dibikinnya casting. Sedangkan kalau misalkan alirannya dibikin sebagus mungkin, hasil castingannya dibuang semuanya, itu pasti bakal berimbas ke cost yang sangat mahal untuk machiningnya. Makanya ketika motor keluar ataupun pendobrakan performa biasanya dilakukan porting polish. Fungsinya apa? Untuk memperlicin lah istilahnya, memperlicin jalurnya supaya alirannya lebih bagus. Seperti itu, makanya kita lakukan porting polish. Ini segitu aja sih kalau dari yang ditanyain tadi sama Torik ya. Kira-kira ada yang masih mau ditanya lagi nggak, Rik? Nah kalau kiriannya itu loh, CVT segala macam. Sebenarnya kalau CVT tuh kita lebih ke ini sih. CVT kan tugasnya sama kayak girasi di motor. Nah, dari pemilihan derajat itu berpengaruh dari seberapa cepat si V-belt itu Respon lebar ke atas, dia menjalan ke atas itu seberapa cepat. Semakin kecil derajatnya, si beltnya itu bakal semakin cepat menggaris. Tapi semakin besar,
menghasilkan sedatnya kan kalau standar tuh kalau nggak salah di sekitar 14 sampai 15 ya gue lupa. Itu supaya lebih smooth. Jadi semua rasio dapat gitu kan. Kalau misalkan kita pakai yang kecil, ya jadinya emang responsif, cuman ada efek sampingnya sebenarnya. Tetap kayak mesinnya terlalu merau. Hal-hal seperti itu yang bakal kita temuin sih kalau boros bensin. Iya, otomatis itu karena kita kan kayak pabrikan kenapa bikin motor kayak gitu dengan CVT kayak gitu karena dia sudah menyesuaikan torsinya peaknya di mana nih. Kita harus pakai derajat berapa nih supaya motornya nyaman dikendarai. Sedangkan kalau kita mencari performa kadang-kadang kan harus ada yang kita korbankan. Iya benar. Walaupun tidak banyak, cuman tetap terkorbankan. Kan motornya jadi lebih meraung bawahnya. Lebih meraung. Iya, karena kita buat si motor nih gimana caranya biar RPM-nya di steady ketika kita gas, dia mau langsung jalan. Ya itu yang gua rasain juga sih. RPM selalu ready ya buat gas. Iya benar-benar. Yang gue masih tertarik banget sama CC dan khususnya juga kompresi yang ada yang diterapkan lah gitu ya di motor ini. Yang saat ini motor X-Ride ini itu sudah dapatkan lah gitu CC-nya dan juga kompresinya. Kan kalau misalnya nih ya, kalau kita nggak bisa pungkiri zaman sekarang orang tuh selalu berbicara angka loh. Iya, betul. Jadi misalnya nih, lu bore up ke berapa cc? Misalnya kita ngomong tadi 104 berapa? 144. Loh, kok cuma 144? Kan gitu kan? Tapi kalau terus misalnya kompresi juga sama. Kompresi berapa? Sekarang 11 ya berarti ya? 11. Kok nggak sampai 12 misalnya kayak gitu. Kalau gue tertariknya adalah motor dia tapi bisa mendeliver power yang menurut gue lebih dari cukup. Yang Torik sendiri pun mengiyakan sebagai ownernya ya. Gimana sih Rok penjelasan lu mengenai apakah angka itu apakah memang hukumnya semakin besar cc dan semakin besar kompresi itu semakin cepat, semakin bagus untuk tenaga atau gimana? Sebenarnya gini, ketika kita ngomongin cc ya, otomatis diameter piston besar, tenaga besar. Iya, betul. Itu di kalangan umum banyak kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita membesarkan piston itu adalah cara termudah untuk dapat horsepower yang lebih gede. Oke. Cuman balik lagi, ketika kamu sudah memilih untuk melakukan bore up dengan piston yang lebih besar, penyesuaiannya banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget Pak. Kita harus mikirin tentang delivery udaranya dari clap in, clap X itu dengan ukurannya juga pasti nggak mungkin standar. Terus yang kedua bobot dari si otomatis ketika kita mengganti piston yang lebih besar, bobotnya akan bertambah. Sedangkan crankshaft yang ada di motor itu sudah disesuaikan dengan bobot piston. Itu namanya balancing. Ketika emang kalau bedanya terlalu jauh, saya dapat menjamin kalau motor tuh bakal jadi getar banget sih. Getar banget. Dan rasanya lu naik motor itu kayak bener-bener naik mesin ya? Iya betul. Itu emang ada lah. Makanya sebenarnya ini kan gue juga di Semarang waktu gue kuliah itu kan gue bergabung dengan tim riset lah. Gue juga udah pernah mikirin tentang hal-hal itu. Makanya kita tuh sering melakukan kayak misalkan kita menggunakan piston yang terlalu berat, pasti kita kurangin. Gimana caranya kita kurangin tapi udah tetap aman dipakai, tapi tetap bisa mendekati angka si piston standar. Karena ketika kita membore up atau menggali potensi dari suatu mesin, itu sebenarnya ada banyak cara. Sebenarnya gini, ada yang bilang kita kasus Vario ya. Vario kan orang-orang pada pakai 60 sekian lah di atas 6. Gue pernah ngebor Vario dengan cuman oversize 50 yang itu dimana kita mendapatkan di standar Vario itu misalnya 57,3 seingat gue. Vario yang 150 yang mau LED bersama, gue pakai piston oversize 50 oversize 50 itu jadi 57,8. Dengan clap standar gue porting, terus penghalusan di semua permukaan piston, di permukaan rongkar,
porting polish, penggantian cam, knalpot, throttle body dan injektor, itu gua mendapatkan Vario dengan horsepower di 16 HP. Sebenarnya kayak ketika kita ngebangun motor itu nggak selalu melulu tentang cc besar, power besar, nggak juga. Ketika cc kamu besar cuman tidak melakukan penyesuaian yang lainnya, itu bakal kayak sama aja, wasting time, wasting money. Dan nggak bisa, sebenarnya nggak aman dipakai juga ya. Sebenarnya gini mas, kalau masalah aman atau enggak itu balik lagi ke tergantung yang nyeting si mesin. Oke. Itu kan peruntukannya beda-beda nih mas. Kalau orang borap ada yang emang buat drag, ada Iya, yang buat benar. daily use performance, ada yang bener-bener daily use. Sebenarnya kita nggak memungkir ketika kita punya mesin borap, otomatis kita harus rajin servis dan rajin ganti oli. Iya. Itu suatu hukum yang nggak bisa kita Bisa dipisahkan, nggak bisa ya. dipisahkan. Soalnya kita nggak segitunya ngitung kayak si para engineer. Maksud gue gini loh, misal nih kita ngomongin daily performance ya, bukan Ya. bukan yang performance drug segala macam. Ya. Misalnya MX gua, ya kan, MX gua, ini kan sekarang nih di CC 16 satu berapa 165 165 ya kalau nggak salah. Misalnya kan lu bilang bisa nih mas dibikin 250, Ya. tapi kan secara keamanan kan ya mungkin ya jadi kalau mau aman kepake gak mungkin kepake semua kan yang tenaga yang dihasilkan sama mesin itu kan. Enggak sih. Iya kan? Dengan kita melihat kondisi jalan Jakarta, Betul, ya lu kalau mau pakai ya mungkin jam 2 pagi ya. Nah iya, itu pun lu harus siap-siap ya, motor lu ya pasti kan Iya. stabilnya ya, namanya juga bebek kan ya, Betul. gitu. Jadi maksud gua ketika, jadi harus dipakai logika juga ya kan, ketika Iya. lu mau bore up, ya kan saat ini kan wah pokoknya gede-gedean CC nih ya kan. Betul. Wah, trennya nih di TikTok, di YouTube gede-gedean CC, tapi lu balik lagi mampu nggak sebenarnya elunya yang Ya, mengendalikan motor lu ketika motor lu emang udah deliver power sebesar itu. Kalau misalnya urusan servis sih ya udah pasti gitu. Ya, oke. Dari lu sendiri nih Dik, selama kemarin udah makanya intens gak sih motor lu ini kemarin setelah dibuat, setelah selesai? Gak intens banget, cuma ya jauh Seperlunya. jaraknya kan. Seperlunya tapi jauh ya lo Sebenarnya tapi jauh. Selama lu make ada keluhan nggak nih? Maksudnya mungkin ya, oh, motor gue jadi lebih geter nih, atau motor gue jadi bau bensin atau gimana? Ada nggak keluhan? Mau bensin sih pasti. Pasti ya. Itu yang pertama langsung ditegur waktu gue manasin motor Sama orang rumah. sama orang rumah ya kan. Itu bau apa sih? Bau banget. Akhirnya ya emang gak ditutup juga sih pintu. Oh, oke. Ya, tapi ya emang terasa bau banget. Iya. Habis itu ya apa ya, agak ngelitik karena ya emang karakter si nokernya ya. Iya. Karakter nokernya agak berisik gitu ya. Sebenarnya itu bukan bunyi ngelitik sih. Jadi Apa ya namanya? bunyinya seperti ngelitik cuman nggak ngelitik gitu namanya. Hmm. Itu emang full gara-gara nokennya, karena mungkin kan kita pakai nokennya kawahan satu kan. Ah. Emang di beberapa sudut dia terlalu patah. Oh. Jadi si rocker arm mainnya nggak halus. Jadi ketika dia contact patch tiba-tiba langsung, misalkan nih satu sudut begini nih, patah ini, tiba-tiba langsung landai. Oh. Jadi kan cetak bunyi Iya, tuh, cetak. cetak. Nah, Tapi itu hanya di RPM rendah. iya, karena ketika udah di RPM tinggi kan dia Makin cepat. makin cepet. Iya, jadi nggak begitu kedengeran. Iya, nggak begitu kedengeran. Nah, kalau masalah bau bensin bro, ini menarik, mungkin teman-teman juga mungkin dengar kata Tauri, oh jadi bau bensin ini gue nggak jadi apa namanya, jadi nggak nafsu nih ngebor Ya. Ada penjelasannya nggak bro soal itu? Sebenarnya bau bensin gini, ketika motor standar itu dengan FR yang optimal mas. FR itu air to fuel ratio. Oh, oke. Jadi seberapa banyak air, perbandingan dari kok air sih udara dengan bahan bakar. Kalau kita sudah ngomong masalah street performance sih, pokoknya yang performance, apalagi dengan durasi makanan yang sudah berganti dan kawan-kawannya, dengan porting polish dan kawan-kawannya, otomatis kan pemasukan udara Lebih ini ya. banyak ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan AFR standar yang di pabrikan, itu biasanya di sekitar di 14. Oke. Mungkin kalau AFR motor retoris sekarang di 12 sampai 11 lah, di segituan. Kenapa kita memilih segitu ya?
kita ngincernya performa. Otomatis ya emang kita nggak bisa memungkiri ketika kita bikin motor dengan performa pasti nggak ramah lingkungan. Oh, iya betul. Itu suatu hal Nggak usah mikir euro for euroan itu ya. bisa, itu bener-bener hal yang nggak bisa kita waspadai sih, karena emang ketika kita ngomong performance gimana caranya udara masuk dan udara keluar menjadi tenaga yang baik, menjadi tenaga yang maksimal. Di situ yang challenge-nya, dimana setiap motor mempunyai ruang bakar yang berbeda-beda, piston yang berbeda-beda. Karena ketika kita ngomongin masalah performa engine, bentuk ruang bakar pun berpengaruh. Iya. Nah seperti itu. Kalau masalah gue bensin ya karena itu tadi, karena AFR-nya, air sulfur ratio-nya torik lebih banyak bensinnya. Jadi karena kita mengakomodir si durasi si nokennya itu sendiri. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya penjelasannya ya dari Barok mengenai kalau digarap motor bawa bensin itu lumrah ya, nggak usah takut ya. Lumrah, cuman mungkin ini ya, ketika kita nggarap motor, khususnya motor karbu, itu pasti ketahuan kalau kita buka busi pasti hitam banget. Kelebihannya motor injeksi adalah pembakarannya bisa dibilang jauh lebih sempurna dari karburator. Makanya ketika kita garap motor karbu, walaupun udah biasanya speknya untuk daily rada gede, itu masih bisa ngasih busi warna merah bata ataupun hitam nggak hitam banget. Yang salah adalah ketika kayak ada motor standar cuman yang bener-bener bau bensin dan suaranya kayak helikopter. Oh itu, wah itu udah ini ya itu ya. Wah itu menurut gua udah terlalu ngaco sih. Soalnya dia tidak menggali performance tapi malah menurunkan performance. Iya, dan bisa berakibat jebol pada mesin itu sendiri ya. Karena terlalu basah di bensinnya. Betul. Yang otomatis itu umur busi jadi pendek. Oh iyalah pasti. Nah itu jadi kalau udah garapan bukan standar ya, kita bicara garapannya juga yang kayak tadi Wibarok udah jelasin, itu busi hitam-hitam gitu nggak masalah ya, emang kalau karbu ya. Iya. Karena memang kayak begitu tuh efek sampingnya ya. Iya. Gitu. Apalagi kalau udah ganti noken tuh udah pasti. Tapi umur busi itu gimana Rok? Masih kategorinya masih amankah atau memang lebih cepet jadinya untuk ganti businya? Sebenarnya kalau sesuai pengalaman gue ya, jadi agak lebih cepat. Lebih cepat ya. Tapi nggak yang cepatnya tuh nggak yang nyiksa kali ya? Enggak kayak bulan ganti enggak. Nggak kayak motor standar yang tadi lu bilang. Iya. Kalau itu kan bisa cepet banget tuh. Banget itu. Gitu. Jadi gitu tuh teman-teman, insight atau informasi dari Barok mengenai pros and cons-nya motor tuh digarap gitu. Tapi gini Rok, kita kan di Rel Garage ini kita mengutamakan reliabilitas lah ya. Reliability lah ya, gitu kan. Susah banget tuh. Kawetan lah ya. Ya kawetan, durability gitu ya. Gimana Rok? Apa cara lu tersendiri, entah itu lu dapat ilmu dari saat lu masih kuliah atau gimana yang lu terapkan di Rel Garage ini untuk menjamin motor garapan dari Rel Garage ini itu bisa tetap baik gitu secara durability-nya. Rahasia dapur. Oh rasa dapur ya? kayak breaker itu ya? Jangan gitu lah. Jangan gitu ya. Ya sebenarnya gini, karena berhubung gue di waktu itu kuliah di teknik mesin dan sebenarnya teknik mesin nggak mempelajari tentang mesin motor. Oh gitu ya? Enggak ya. Cuman itu malah cakup luas banget. Dan di dalamnya ada tugas-tugas kuliah yang mengharuskan saya membaca jurnal. Oh oke. Ya, dan gue juga kan tergabung dalam tim riset di Undip kan, yang ngebuat mobil hemat bahan bakar. Iya benar-benar. Ketika itu gue research di ketika gue ngebangun mobil itu, akhirnya gue tahu gimana yang aman buat harian. Jadi ketika kita mau masang piston, itu kan silinder
dimasukin silinder, dimasukin bola kayak gitu kan. Itu jarak dinding antara objek atau jarak dinding silinder antara piston itu pun ada perhitungannya. Kenapa gue bisa mikir gimana caranya biar awet? Sebenarnya balik lagi, gue baca beberapa jurnal buat patokan. Karena kalau gue asal-asalan juga pasti gue jamin motor bakal sering jebol juga sih. Nah itu mungkin kalau yang nonton ini ntar pada mau belajar masalah durability dari si motor dengan upgrade dan kawan-kawannya, bisa baca-baca jurnal. Karena tetap membaca itu baik. Iya benar. Betul. Membaca jendela dunia. Iya. Karena kalau gue nggak melalui fase itu juga gue nggak bakal tahu cara bikin motor yang awet. Walaupun sekarang banyak informasi di internet, jangan mudah percaya ya. Harus dari jurnal. Kan jurnal sekarang juga bisa digital juga. Iya. Cuman jurnal itu benar-benar harus yang inilah official atau harus yang resmi, benar-benar ada penelitiannya segala macam gitu. Lu jangan TikTok jangan. Nah, Jangan, itu haram itu. Aduh, soalnya banyak kok yang akhirnya motornya malah hancur, kan udah turun mesin, kan sayang bro. Sebenarnya bukan haram sih mas. Terkadang. Ini gue bicara masalah mekanik ya. Terkadang mekanik garap motor dia punya hitungannya sendiri. Iya. Karena yang punya TikTok bukan mekaniknya, melainkan ownernya. Ownernya nggak bilang. Misalkan clearance piston berapa, terus ngatur celah klep gimana, dinding piston antara deck clearance-nya berapa, itu nggak dikasih tahu kan. Mereka cuma biasa ngomong spek. Oh, ini klep segini. Padahal juga dia sebut spek juga belum tentu tuh bener ya speknya ya. Kadang juga ada yang dikurang-kurangi. Iya betul. Makanya sebenarnya balik lagi, ketika kita menggarap motor, kita harus tahu dulu kita mau mengarah kemana. Betul. Habis kita tahu mengarah kemana, baru kita research dulu. Nah itu, kalau gua pribadi, karena emang basic gua waktu di kuliah di research, makanya gua bisa kayak gitu. Jadi yang gua tangkap tadi kan lu bilang berapa itu kan berarti angka nih Ron ya. Berarti yang gua tangkap nih, sebenarnya ngebangun motor itu juga kalkulasinya harus jelas dan harus tepat ya. Nggak boleh asal template. Tuh teman-teman, jadi bukan pakai perasaan doang ya. Perasaan enak nih begini, enggak. Tapi karena kita membangun suatu komponen yang complicated kan sebenarnya mesin itu, kita harus punya ilmu yang ya kayak Bro Barok ini yang punya ilmu. Ya dia udah S1 gitu loh, S1 Undip kan bener ya. Undip teknik mesin ya udah bertahun-tahun lah, lu soalnya kuliah juga extend kan. Extend gitu. Jadi udah berkutik udah ada di dunia itu bertahun-tahun lamanya, dari zaman gue masih SMA ya, dia udah kuliah sampai gue udah kuliah, dia masih kuliah tuh saat itu. Bener lagi ya? Iya bener. Jadi ilmunya tuh perlu banget teman-teman, karena hitung-hitungan itu ya pure itu ilmu ya, bukan perasaan, bukan feeling gitu. Itu ada rumusannya. Gitu. Jadi sebenarnya gini, banyak mekanik balap, ini gue buka-bukaan aja, banyak mekanik balap ketika ditanya misalkan bengkelnya rumahan ngomong, wah saya sih pernah bangun ini, feelingnya gini. Sebenarnya dia bukan by feeling mas, cuman dia pernah melakukan dan pernah trial and error. Jadi itu dia bukan pure feeling, tapi dia udah pernah riset. Jadi kalau Anda baru main motor dan tiba-tiba Anda garap sendiri dan by feeling, jangan ya. Harus ada hitungan yang tepat. Karena kalau enggak ya bubar. Ntar ibu Anda, bapak Anda marah-marah. Motor kok nggak bener-bener. Ya. Nggak boleh nendang-nendang pintu, nggak boleh. Nah, ini menarik masalah nendang-nendang pintu. Nendang-nendang pintu ini juga suka berkaitan dengan kredit motor. Bener kan ya? Misalnya ada anak usia SMA atau baru-baru legal remaja ya. Pengen lihat temennya pakai aerox, pengen aerox, nendang pintu kan kalau kata orang kan begitu. Ya kan? Ingin terupdate lah. Iya, ingin ikutan gitu kan, ikut-ikutan. Malah yang jadi korbannya ibu bapaknya karena harus kreditin motornya.
Nah, sebenarnya kan kalau misalnya dia punya di rumah tuh ada apa? Mio nih misalnya, Mio Smile kah atau Mio Karbu kah atau Beat Karbu kah? Itu kan sebenarnya bisa banget kita potensial banget kan untuk digarap tanpa harus apa namanya bapak ibunya kreditin motor baru karena gapnya tuh jauh banget cuy, tetap motor digarap sama beli motor baru tuh gapnya jauh banget gitu. Dan sebenarnya kalau untuk gengsi-gengsian lu harus cobain cuy, ya kan? Lu punya motor biasa aja kelihatannya nih, ya kan? Tapi bisa ngasepin motor-motor yang kelihatannya wow itu kan tanya Torik nih, kepuasannya tuh puas banget kan? Tiada tara kan, gitu kayak, kok motor gue lebih motor baru kan gitu. Tapi tapi ya tetap hati-hati di jalan dan ingat rutin servis biar motornya enak terus kayak gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih, kalian tidak perlu, kalau gue pribadi, ini dari gue pribadi, kalian tidak perlu mengikuti tren untuk mendapatkan pandangan. Anda harus menjadi orang yang beda supaya dilihat. Harus jadi diri sendiri lah. Iya, kan sekarang kita lihatlah kenapa banyak pengguna Aerox yang di ABJ, kalangan ABJ yang ujung-ujungnya motor kredit digarap jebol, digarap jebol. Nah, kalau bisa kita maksimalkan aja motor yang ada yang kita punya, itu pasti semua motor ada potensinya kok. Betul. Nggak ada, ya mungkin ada beberapa motor yang kita bilang produk gagal ya, ada, cuman nggak semerta-merta itu pure gagal. Enggak dong. Pasti emang semua motor punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kita gimana caranya mengembangkan kelemahan itu supaya nggak lemah dan bisa mengambil performanya. Soalnya itu yang gue lakukan. Karena ya bener tadi kata lu Mas, kayak ketika lu punya motor yang dipandang sebelah mata, tapi lu bisa istilahnya kalau kita lagi iseng lampu merah kita di depan dia dengan sesama gaspol, itu ada kayak wah Kepuasan. puas bro. Jadi sekarang gini deh, motor lu berapa harganya kira-kira second rate? 4 jutaan kan? Yang mana? Motor X-Rate 4 juta? 65 itu misalkan Torik udah ada. Kalau misalkan Torik kayak gitu yang kayak minta Aerox tiba-tiba sekarang harga Aerox lu udah berapa kan? Lo ngeluarin duit buat ngebangun sekarang jauh di bawah harga Gimana ya? Aerox. Kalau pandangan gue ya, motor kan kebanyakan sekarang motor-motor terupdate nih. Iya. Ketika lu punya motor agak lama gitu dan digarap dan hasilnya memuaskan, itu bakal gimana ya? Kalau lu beli motor nih baru, lu puas itu cuma sesaat. Iya, betul. Senengnya hanya sesaat. Betul. Tapi lu udah garap motor nih, lu bawanya kayak gue pengen naik motor kayak gitu karena lu udah ngerasain motor lu yang dulu dan setelah upgrade perbedaannya kan berasa kan. Iya. Itu yang gue rasain. Dan gini cuy, kalau lu update motor terus nih, ya kan? Apa baru dibeli, yang dipandang motor lu, Iya. bukan lu, Bukan ridernya. Tapi kalau misalnya garapan lu bagus, mau kata itu motornya apa kek gitu kan, yang dipandang tuh lu, bukan motornya. Karena dia bilang, wih ini orang apik juga ya garapnya ya gitu. Iya. Dia bisa begini ya, berarti dia ngerti mesin nih. Dibilang begitu kan pasti kan? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gimana caranya kita menjaga apa yang udah kita punya. Betul. Ya sih kayak gitu sih. Oke, ada pesan-pesan nggak sebelum kita tutup, Rob? Pesan-pesan mungkin lebih ke kalau misalkan kalian pengen garap mesin atau apapun itu, usahakan sekali kalian research dulu apa yang mau kalian garap. Jangan sampai kalian kemakan omongan orang. Kayak udah pakai ini aja dan kalian langsung iyain tuh. Jangan, mungkin lebih kayak kalian mungkin kalau misalkan background orangnya udah ketahuan sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalkan kalian orang baru kenal tiba-tiba kayak gitu ya mungkin kalian lakukan research lagi sebelum kalian melakukan itu. Pertimbangkan lah ya. Pertimbangkan. Kalaupun kalian awam terus pengen motornya tiba-tiba jadi gitu, nggak males baca misalnya, boleh mampir di sini ya nanya-nanya kalau ada baru. Boleh. Sekalian garap lah ya kan. Boleh. Ketimbang ya bongkar pasang kan. Bisa konsultasi sih langsung ke Barok ini.
Saya juga bisa ngajarin kok kalau misalkan Benar. tanya nggak apa-apa. Karena gua kemarin itu benar-benar awam kan, benar-benar awam banget deh. Jadi akhirnya gua learning by doing akhirnya kan. Iya betul. Jadi pulang dari sini, lu nggak hanya motor enak, tapi Tapi dapat juga ilmu. dapat insight, dapat ilmu baru, dapat knowledge baru. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kita kalau misalnya mau masuk di sini perlu apa namanya kayak mungkin booking atau apa gitu ya. Ya, Booking mungkin janjian dulu. Janjian dulu Iya. gitu. Appointment dulu karena bukan apa-apa, karena kalau misalnya kita paksain semua motor masuk ke sini, otomatis kurang diprioritaskan lah ya pasti ya, Rok. Sama kita kan terbatas Tempat juga gitu. Ya. Jadi kita maksimal 2 lah ya, maksimal 2 motor. Bukan apa-apa teman-teman. Kalau misalnya di atas 2 motor, kayak misalnya 3 motor, takutnya motor yang satu ini dianak-tirikan. Padahal masuknya mungkin bareng-bareng gitu Iya, kan. betul. Jadi nggak enak juga lah. Jadi biar cepet, efisien juga, Iya. tapi juga tetap dengan kualitas yang sama gitu. Soalnya berhubung mekaniknya masih satu. Iya, mekaniknya satu. Masih satu. Jadi susah. Tuh, ini diajarin aja nih, boleh deh. Diajarin aja. Udah bisa. CVT gua bisa. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia mau kesini mas mau riset CVT ya dia buka. Iya. Benar. Oke, jadi sekian aja ya di video kali ini. Thank you teman-teman atas dukungannya dan sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.